menolak amanat agung Edis Kristus pasti ODGJ. Iya, Edis mengatakan gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan, itu Kristen gila. Ya kalian semua gila bagi si Edis kan. Yang menuhankan Yesus itu gila kata si Edis. Tapi memang dasar herder kawannya. Gak tau malu. Bangga pula itu dibilang-bilang si Edis gila. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes curhat ya dan marah ketika dikata anaknya ya si Edis ini sampai menyangkut pautkan anak-anak si Rudy Yohanes ini, dianggapnya bahasanya Rudy Yohanes ini anak-anaknya anak zina. Nah, inilah kelakuan Edis ya. Edis ini memang orang yang tidak punya otak itu ya. Dia tidak mau disenggol tapi nyenggol-nyenggol ya begitu gitu. Karena Edis ini memang penghujat itu ya. Kalau dari dahulu saya kenal itu memang dia tuh begitu. Dia bukan orang pintar sebenarnya. Tapi tak apa-apa lah, ini kita gambarkan saja ya bahasanya saling serangnya Rudy Yohanes dengan si Edis ini sampai merembet ke anak-anaknya Rudy Yohanes. Nah, ini menjadi sebuah perseteruan yang bikin kita geli gitu, sampai ke anak dibawa-bawa. Baik kawan muslimin, demikian videonya. Aku ngeri-ngeri kali kawan. Ada lagu dibilangnya babi. Sekarang anakku disinggung dia kawan. Apa dosa anakku? Coba yang punya otak ya, herdernya anjing-anjing si Edis, terutama yang sudah punya anak. Coba aku tanya kalian, apa salah anakku sama si Edis? Coba. Coba. Nah, ini lagi. Serahkan GBI Kairos kepada jemaatnya, itu bukan milikmu. Ya, kau biayai lontong Grab ini ya. Kau kan biayai orang itu cari pengacara biar dilawannya aku. Daripada kita bicara-bicara yang apa gunanya. Suruh si Sabarman itu yang komen di tempat Sedis. Dia kan sedang punya sawit itu, udah mulai panen-panen. Kumpulkan uang. Suruh dia bangun gereja GBI itu kalau mau. Tidak mau. Ya. Saya sudah serahkan itu kepada jemaat. Jemaatnya mau, pendetanya nggak mau. Sementara mereka ikut pendeta. Mana bisa dipaksa mereka pendeta? Pak, ada memang yang waras waktu itu. Sudahlah Pak Pendeta, teken aja. Bahkan ketua wilayahnya Pak Lukas. Saya lihat dari 9 persyaratan ini Pak, yang harus kalian teken ini. Nggak ada satupun yang merugikan Anda. Kenapa Anda tidak mau menekan ini? Di otak dia itu harus milik dia. Nggak mau laku. Lebih berhak aku daripada dia. Aku bilang, ku lepaskan hakku, kau lepaskan hakmu. Nggak mau. Kalian itu kan dulu udah ku bahas. Nanti lihat videoku ya. Mengenai GBI Kairos sudah pernah ku jawab. Coba aku cari lagi ya. Mengenai si Rudy Simamora aku tunjukkan ya. Cari kalian nanti anak Batak datang ke Padepokan Sang Debater. Ya. Anak Batak datang ke Padepokan Sang Debater. Yang mau ku cari lagi ini apa? Bunyi-bunyi toket itu kawan. Jantungan aku mendengarnya. Mati nanti tiba-tiba. Yang mau ku cari tentang apa? Oh, GBI Kairos. Biar tahu kalian. Inilah si mata jengkol, banyak kali lah fitnah-fitnahnya. Mana ya? Kalau aku sih aduh kawan. Yang pertama dipecat itu istriku. Biar tahu kalian.
gara-gara aku ribut dengan orang itu, istriku kan masih bendahara. Disuruh keluar dari gereja. Kalian bayangkan itu kawan. Padahal salah apa istriku? Aku yang ribut dengan mereka. Mata cengkol, jawab Rudy Alnes. Banyak kali orang ini mata jengkol lah, mata ini. Pembangunan gereja. Oh ini yang lain nih. Oh anakku masih ada situ ya. Ya udah cari kalian aja nanti kawan-kawannya. Jadi terlalu banyak fitnah sama aku ya, dan itu semua sebenarnya sudah aku jawab. Jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Semakin kita takut semakin diburu. Itu aja intinya kawan. Saya sekarang ini jadi khawatir loh kawan. Ternyata lebih ngeri Oten daripada Uclim. Iya kawan, lebih ngeri. Saya sudah lihat. Ya. Jadi kalian lihat ya, bahwa Syedis kalau live mulutnya bagus, bahwa aku ngeri anakku dituduhnya anak zina. Coba kalian yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu yang apa namanya, yang pengikut Syedis, coba kalian kutanya dulu. Bagaimana kalau anak kalian dituduh anak zina? Anakku itu bersertifikat itu kawan ya. Ada akte lahirnya, ada surat nikah bapak ibunya ada ya. Bisa-bisanya Syedis mengatakan anakku anak zina. Coba aku tanya dulu kalian. Siapa yang yang di sini yang punya anak? Coba aku ingin tahu. Siapa yang punya anak kalian sehingga kalian melegalkan apa yang diucapkan Syedis? Memang otak kalian kan anjing, ku bilang. Gak berlebihan aku bilang anjing. Kenapa aku tidak berlebihan membilang anjing? Jawabannya sederhana aja kawan. Karena anjing itu tidak punya otak, tetapi punya kesetiaan, ya. Nah, itu harus kalian pahami. Edis itu kawan, dia itu pengemis internasional, bersertifikat internasional. Iblis kan suaranya merdu baik kawan. Kalian lihat dia, oh ini anak ini baik, tapi kalian lihat WA-nya sama aku, ngeri kan? Mungkin kalau si Edis ada di sini, mungkin kami udah bertumbuh karena dia menyinggung anakku. Ngerti? Dan itu bisa misalnya dia kami bertemu, kalau masalah lapor melapor lebih bahaya dia. Perlindungan terhadap anak itu lebih diutamakan. Makanya kalau kalian lihat orang, ada anak SMA atau SMP dibilang, saya dibawa om ini katanya, kemana nak? Ke hotel misalnya. Udahlah. Gak bisa kalian berdalil, oh saya bayar dia uang. Gak bisa kawan. Karena itu perlindungan anak dan perempuan ya. Muhammad Rusli, sang apologet masuk Edis Tibu mungkin dalam Kristen gak bisa cerai. Yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Nah, dari kalimat ini aja kalian gak ngerti. Yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Artinya apa? Ada nggak yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan? Ada kan? Artinya bercerai bisa kan? Kalimat aja kalian nggak ngerti kawan. Banyak ayat di Alkitab Tuhan menyuruh bercerai banyak. Nah nanti aku buka sebentar ya. Jadi pernikahan kedua menurutnya adalah zina dan anakmu adalah zina lain. Nah itulah namanya fitnah yang kejam. Sementara Alkitab mengatakan anak-anak itu adalah anak-anak kudus. Bagaimana? Bagaimana anaknya si Daud yang terlahir dari hasil zina? Tuhan mengatakan dia anak zina, enggak kan? Memang dihukum si Daud, anaknya mati. Pernah enggak kalian lihat dalam Bible Tuhan mengatakan ini anak zina? Tuhan yang macam apa itu? Oke, aku buka ya mengenai perceraian. Makanya aku bilang suruh Syedis berdebat sama aku mengenai perceraian, enggak akan berhasil dia kawan. Aku buka sama kalian Ulangan 24 biar kalian tahu. Tuhan menyuruh bercerai apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, artinya menikah, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh pergi dari rumahnya. Bisa nggak bercerai? Bisa. Dogol. Tuhan yang mengatakan, lanjut ayat 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian itu tidak cinta lagi padanya,
lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istri setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi mana ayat yang Tuhan melarang perceraian? Betul di Ulangan 20, bukan Ulangan, Maliaki. Ya 3 dikatakan 2. Maliaki 2 atau 3, 2 ayat 14 terusnya. Tuhan membenci perceraian, tapi dia tidak pernah melarang orang bercerai, bahkan disuruh. Tapi dengan catatan didapatkan hal yang tidak senonoh padanya. Si Dolos itu kalian dengar-dengar itu karena belum kawin itu kawan. Makanya dia sok-sokan. Panglatu, Panglima Lajang Tua. Aduh. Jadi kalau mengenai yang kayak gini kawan, lawan lah aku kalau sanggup. Gak sanggup. Aduh, saya disanggup melawan aku diskusi gak akan sanggup kawan. Siapa yang sanggup melawan aku? Tidak ada. Ya. Jadi kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh anjing-anjing Syedis. Otaknya nggak ada ya. Berarti dalam Kristen boleh cerai sebagai solusi lah ya. Ya. Sama aja Islam pun boleh cerai. Boleh yang bilang nggak boleh keliru ya lah ya, berarti sepakat kita. Kan dari dulu aku sudah tegas 4 hal yang bisa membuat perceraian menurut Alkitab. Yang pertama kematian. Yang kedua, tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Karena orang yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan tidak terikat dengan hukum Tuhan. Baru yang ketiga adalah beda iman. Tetapi yang beda iman itu yang meminta. 1 Korintus 7. Baca kalian itu baik-baik. 12, 13, 14, 15. Baru yang keempat karena zina. Kenapa orang penzina bisa diceraikan? Karena Tuhan tidak suka sama perzinahan. Itulah tadi yang tidak senonoh. Salah satu yang tidak senonoh itu adalah zina. Paham ya? 4 hal yang bisa buat perceraian. Kau bolak-balik gimana pun bisa. Nggak akan ketemu kau untuk membantalkan perceraian. Nggak kau ketemu. Sudah. Lantas apa? Kata si Dolos. Oh, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Betul. Apa yang dipersatukan Tuhan kan? Ada nggak yang nggak dipersatukan dalam nama Tuhan? Ada. Contoh, orang nikah beda agama. Dipersatukan dalam nama Tuhan enggak itu? Enggak. Tapi dia menikah. Bahkan di gereja, tapi di Australia. Mana mau Tuhan memberkati pernikahan orang beda agama? Kenapa? Kan Tuhan cemburu. Makanya dibilang orang-orang Israel, jangan kau pergi ke putri-putri, hai putri-putri Sion atau apalah, jangan ke menyimpang ke apa ya? Aduh, kalau dalam hal kita itu sering dibilang nama daerahnya itu ya. Putri-putri Kanaan. Ngerti kalian? Aduh, nantilah. Tetapi, apakah boleh orang menikah beda agama? Bisa. Paham ya? Tapi mereka tidak dinikahkan di dalam nama Tuhan. Itulah sebabnya. Orang yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan bisa bercerai, bisa. Dengan catatan, yang meminta cerai harus yang tidak beriman. Bacalah 1 Korintus 7. Biar cerdas kalian. Ya. Oke lah udah jelas. Soalnya selama ini aku lihat Kristen suka bilang Kristen nggak bisa cerai. Aku juga baru tahu pantas cerai sama istrinya. Yang pertama, makasih infonya. Bukan aku yang bilang, kan aku bacakan ya. Baca Ulangan 24. Jelas kok itu. Waduh, kalian ini. 4 yang bisa membuat perceraian. Yang pertama, kematian. Yang kedua, tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Kenapa tidak dipersatukan dalam? Karena dia tidak terikat hukum Tuhan. Yang ketiga, beda iman. Baca aja. Tetapi dengan catatan yang minta cerai itu harus yang beda iman. Karena kita tidak terikat dengan hukum dia yang bisa bercerai. Yang keempat, zina. Paham ya? Mana tahu series yang kayak gitu-gitu. Aduh, apa sih isi kepalanya, mana ada? Ada lagi.
gelar series ketua Kera Indonesia, Edis tipu, Sunggokong. Bang Rudi setiap debat pasti pakai data. Iyalah, ngapain nggak pakai data? Habis cerah nikah lagi, habis cerai boleh nikah lagi nggak bang? Boleh. Di mana ayatnya? Ulangan 24, kan udah jelas itu. Ya, jangankan itu ulangan 24, 1 Korintus 7. Janda-janda kan dibilang Paulus kan, daripada tubuhmu hangus dimakan nafsu lebih baik menikah. Nah, ada ayatnya semua kawan. Ya. Waduh, kalian ini yang malas aja kalian baca Bible. Aduh. Yohanes Brian, tolong jaga jangan kata-kata makian, bahasanya diperbaiki. Kalau diadu domba sama muslim, sombong amat kamu Pak Lucifer, pemunya. Dia ini lah dungu, tolol. Kan herder. Dia bilang tolong katanya diperbaiki, tapi dia bilang aku Lucifer, kan dungu. Memang Lucifer itu ucapan yang baik, memang dungu kawan. Udah aku bilang pengikut Edis itu otaknya dungu. Tidak punya otak, mereka hanya punya kesetiaan. Aduh, Edis ketua Kera. Ya, pengajaran lah bang, bosan Edis terus lah. Itu tadi kan pengajaran. Ku bubukan, makanya kalian tanya lah biar ku jawab. Ya, aku nanti rencana bulan depan sudah pengajar, minggu depan, bulan depan ya dikit lagi sudah pengajaran ya, karena aku bosan juga lihat series ya. Ya intinya orang Katolik sudah tarik diri sama series, pendeta-pendeta juga sudah tarik diri. Karena sudah tahu Edis SSC, ternyata pendeta-pendeta itu merasa dungu membiayai SSC. Paham ya? Apalagi nih? Mitch Keynes, contoh Ahok melanggar hukum Tuhan untuk cerai bukan zina, mati atau tidak seiman. Itu kan menurut kau, mana dibeber-beberkannya semua. Intinya 4 hal yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Zina, baru beda iman, dan cerai mati. 4 buat cerai mati ya. Kalau cerai boleh, apa boleh? Apakah poligami boleh lah menurut Kristen? Poligami nggak bisa. Ah, itu lagi. Ya. Poligami itu tidak bisa. Karena 2 menjadi 1, itu ajaran Kristen. Nah, kalau kau sudah ceraikan dia, kau kan sudah seorang diri. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Daripada tubuhmu hangus dimakan nafsu, lebih baik menikahlah. Ya. Kalau cerai boleh, apakah poligami boleh lain menurut Kristen? Soalnya Abraham pun poligami, dan kenapa Tuhan pilih utusan poligami kalau poligami itu satu kesalahan lain yang logis? Abraham berpoligami, apakah Tuhan merestuinya? Tidak. Tuhan menghukumnya apa? Anak dari hasil poligami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paham ya? Tuhan tidak bisa lagi membalikkan yang sudah terjadi. Ah, inilah hukum Tuhan. Apakah Tuhan bisa membalikkan waktu? Sebenarnya bisa. Tapi karena firman-Nya kekal, dia nggak mau itu. Abraham sudah melakukan sebuah perbuatan yang menurut Tuhan itu melanggar. Maka anak dari hasilnya itu apa? Dihukum Tuhan. Sama dengan Betsheba, diambil oleh si Daud, anaknya yang pertama meninggoy. Kalau si Abraham, anaknya si Ishak dan si Ismail. Si Ismail tidak berkenan, bahkan sampai Abraham membujuk Tuhan di Kejadian 17, baca kalian dengan baik ayat 18, sekiranya engkau berkenan Ismail ini di hadapanmu. Apa kata Tuhan? Tidak. Artinya Ismail lah manusia pertama yang masuk neraka. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu? Tetap Allah Tritunggal. Baik sebelum Yesus lahir maupun sesudah Yesus lahir, Tuhan kami itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Apologet, tapi tiap hari entah apa yang dibahas. Ujaran kebencian terhadap orang lain. Udah berumur pun omongannya nggak bisa dijaga dengan akal. Itu omongan dengan akal. Bahwa pengikut si Edis itu adalah anjing herder itu ya. Kenapa saya berani berkata gitu? Otaknya nggak ada, tapi kesetiaan. Saya sudah jelaskan. Itu terus pertanyaannya. Mana donasi anak Batak? Gereja ada. Iri hati aja no kaliannya. Sama dengan junjungannya. Junjungannya kan itu terus. Padahal sudah kujelaskan. Kau kalau mau tahu dis, itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Paham? Paham.
Jadi Tuhan salah pilih utusan nilai, enggak lain, agak lain lagi. Tuhan tidak pernah salah pilih utusan, tidak pernah. Cuman manusia yang salah pilih. Kan si Abraham ikut perintah si Sarah. Si Sarah yang menyuruh dia menikah. Bukan dari si Abraham. Sejak semula kawan, laki-laki itu jatuhnya itu karena perempuan. Harta belum. Harta kan sekarang ini loh. Adam jatuh karena perempuan, Abraham jatuh karena perempuan, Daud jatuh karena perempuan, Salomo jatuh karena perempuan, semua gara-gara perempuan. Oke, paham ya? Oke. Ternak Edis Hurje. Keturah apakah direstui Tuhan kah? Ketika Abraham mengambil keturah, Tuhan tidak lagi mengurusi. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak suka melihat si Hagar. Maka setelah si Hagar pun ya dibiarkan Tuhan, tapi diberkati enggak keturah? Hanya diberkati beranak cucu. Lebihnya ada enggak? Enggak. Tetap sama si Ishak, ya. Paham ya artinya? Gimana lagi? Amanat Agung Edis. Kristus bahwa Yesus bukan Tuhan yang menolak amanat Agung Edis. Kristus pasti ODGJ. Ya, Edis mengatakan gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan, itu Kristen gila. Ya kalian semua gila bagi si Edis kan. Yang menuhankan Yesus itu gila kata si Edis. Tapi memang dasar herder kawannya. Gak tau malu. Bangga pula itu dibilang-bilang si Edis gila. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perseteruan Rudy Hanes versus si Kudis TV sampai kemana-mana yang dibahasnya ya, sampai ke anaknya Rudy Hanes ya. Dan ini menjadi sebuah lelucon tersendiri sebenarnya ya. Di sini benci sekali nampaknya sama Rudy Hanes ini. Karena apa? Sampai membawa keluarga Rudy Hanes ini kepusaran perseteruan mereka, sebagaimana anaknya ini dikatakan anak zina, anaknya Rudy Hanes ini ya. Terus bagaimana si Mata Jengkol ini juga memusuhi Rudy Hanes ini juga sampai ke akar-akarnya nampaknya ya, karena sampai perihal masalah gereja itu dijadikan perseteru ya, diperseterukan dan dipersoalkan itu ya, dan dianggap bahasanya Rudy Hanes ini telah merampok gereja gitu ya. Tapi ya kita hanya mengabarkan saja perihal masalah kebenaran itu hanya Rudy Hanes saja yang tahu ya, dan orang-orang terdekatnya kan, begitu persoalan itu. Nah, untuk si Mata Jengkol ini juga dia adalah seorang pengacara sebenarnya. Dia seorang pengacara yang tidak laku. Dia visi the king itu, makanya dia menjadi TikToker ya. Jadi TikToker, jadi penghujat. Nah, berpindah alih ke menjadi penghujat karena dia sebagai lawyer itu tidak laku, tidak ada yang menyewanya gitu. Dan dia hanya berani berkoar-koar itu karena apa? Ya, karena mereka itu tinggalnya di mayoritas kan itu. Nah, banyak kali tingkahnya. Tapi biarlah sesama Kristen mereka saling serang ya, untuk membuat mereka sendiri yang kejang-kejang kan gitu. Makanya banyak sekali Kristen-Kristen komen-komen di video saya ini ya. Banyak dari mereka ini kejang-kejang, dan itu semua kenapa ya? Hampir rata-rata yang kejang-kejang di channel ini ya, di video-video saya ini hampir semuanya herder-herdernya Edis. Itu bikin geli ya. Kadang-kadang saya membacanya itu ketawa-ketawa aja, geli, kesenyum-senyum ya. Wih, pada kesurupan nih herder-herdernya Edis gitu aja sih. Baik kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب